King Saiful Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh infotainment ya, untuk seluruh pemirsa. Sekarang kalau mau nulis template itu harus King Saiful Jamil karena saya sudah merubah nama secara negara dan dilindungi oleh hukum. Nanti Selasa baru diambil ya, baru diambil berkas persetujuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Udah resmi King Saiful Jamil. Saya meyakini bahwa sebenarnya persetujuan sekarang ini ada pengaruhnya saya ganti nama sih. Jadi saya berpikir seperti itu. Jadi memang bernama adalah doa. Dulu kan Saiful Jamil ya, kalau Bapak diem, nggak mau speak up. Tapi ini begitu saya menggunakan nama King Saiful Jamil, saya ini kalau melihat sesuatu yang nggak beres, yang bohong, sifatnya fitnah, itu saya mau speak up. Ya, oke, dulu lagi saya masih namanya Saiful Jamil. Ada namanya mantan istri saya pertama, ya. Dia selalu pansos. Kenapa saya bilang pansos? Dia selalu menceritakan tentang rumah tangganya itu menyebutkan nama mantan suami. Nah, kesalahan dia di sini adalah dia tidak menyebut nama secara detil. Ngerti nggak? Kenapa harus bicara secara detil? Karena mantan istri saya Dewi Persik ini kan suaminya lebih dari satu. Kecuali kalau suaminya dia cuma satu. Ya kan, nggak perlu dijelasin, ya kan? Saya selalu dibilang begini nih, kan dia dibilang mandul nih, ya kan, nih. Para kucing-kucing yang ngatain gue janda 3 kali, gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya, satu karena laki gue selingkuh, kedua kalau enggak laki gue itu komplek, ketiga kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Nih aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya, satu karena laki gue selingkuh, kedua kalau enggak laki gue itu komplek, ketiga kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Oke. Ini siapa? Muka siapa? Dia. Dewi Persik. Mantan suami gua. Salahnya enggak, dia ngomong selalu mantan suami gua. Gua kecewa. Kenapa gua kecewa? Kan dia bilang mantan suami gua dan gua adalah bagian dari mantan suaminya. Ya kan? Berarti kan gua pertama merasa difitnah selingkuh. Ya kan? Salahnya dia nggak nyebutin nama. Ya kan? Salahnya dia atau inisial kan? Ya kan? AT mantan suaminya dia dua, ya. AJ, AW mantan suami. Harusnya dia disebut detil. Salahnya dia tidak menyebut secara detil. Bicara seperti ini, kita ulang. Nih aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya, satu karena laki gue selingkuh, kedua kalau enggak laki gue itu komplek, ketiga kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Oke. Ya, gue sebagai salah satu mantan suaminya bersuara dong. Dulu lagi nama gue Saiful Jamil, gue diem. Ya kan? Gue jelasin. Apakah gue, dia kan cerita waktu bersuami kan, bersuami kan, bukan cerita sekarang nih. Ya, tahun 2005-2009. Gue langsung tanya sama dia, apakah benar selama gue berumah tangga sama lu, gue ada kelainan seks? Ini ngomongnya waktu berumah tangga aja ya, jangan di luar dari gue nggak jadi suaminya dia. Itu urusan gue, urusan pribadi gue sama Tuhan. Itu nggak perlu gue jabarin gue bagaimana, dan ini nggak penting untuk gue jelaskan, ya kan? Pokoknya lu perhitungkan di mana gue jadi suami lu aja deh. Itu ya, lu persoalkan di mana gue jadi suami lu, karena dia mempersoalkan suami kan, mantan suami kan, ya kan? Gue bantah dong, orang gue selama gue jadi suaminya dia, gue bener, gue ngelayanin tiap hari, sehari bisa 3 kali, ya kan? Gue ngomong begini, ibaratnya memberikan bukti. Apa yang gue omongkan pasti dia merasa dong. Kalau gue bohong pasti dia akan mengacungkan tangan kan, interupsi gitu. Nggak mohon maaf,
ya, untuk membuktikan gue bilang lagi lu sampai lagi mens aja, lu minta gue layanin, masa lu nggak ngaku urusan lu sama Allah. Di sini gue hanya menjelaskan, sampai lu inget gak sebelum kita resmi jadi suami istri, kita melakukan hal yang berdosa, laki-laki dan perempuan, ya, sebelum jadi suami istri tuh, bukan waktu pas ijab kabul. Ijab kabul bener dia ngomong, itu di Jember disaksikan ibu bapaknya. Di sini yang gue pertanyakan, bener kan sebelum kita jadi suami istri kita melakukan dosa kan di apartemen gue, Kemayoran, Mediterranean Palace, Kemayoran, ya kan? Itulah cara gue membuktikan. Masih gue dibilang kayak begini. Nih aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya, satu karena laki gue selingkuh. Selingkuh, nggak pernah gue. Kalau enggak laki gue itu hombreng. Tidak terbukti. Ketiga kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Nggak terbukti, oke, ya. Dan soal KDRT lagi, kita buka lagi data. Oke guys, kita buka lagi data guys, ya. Oke. Oh, soalnya aku kalau sama Pak Haji Saiful Jamil baku hantem. Jadi dia nggak pernah KDRT sama aku tapi baku hantem. Oke. Iyalah, kalau aku dibonyokin gini gua diem ya nggak mungkin, bukan dia bersih kan? Gitu. Jadi kalau misalkan sama Papi Ipul, kalau orang kalian panggilnya kan Papi Ipul kan. Sekarang kan terus jadi baik, udah jadi saudara. Sama Mas Aldi Tahir juga udah jadi saudara, jadi baik. Gak mau ada ribut-ribut, gak mau. Oke ya. Jelas kan? Kalau di sini kalau dia spesifik, berarti tuduhan dia nggak benar terhadap gue. Laki yang lain gue nggak tahu. Yang salahnya dia menyebutkan mantan suami. Dan gue termasuk salah satu mantan suami. Resmi loh. Gue negara dan agama ya. Kita ulangin lagi ya. Apakah Saiful Jamil KDRT? Oh, soalnya kalau sama Pak Haji Saiful Jamil baku hantem. Jadi dia nggak pernah KDRT sama aku tapi baku hantem. Ya Jelas. kalau aku Jelas ya. Berarti omongan dia tadi yang di awal itu udah dua hal yang fitnah. Sama selingkuh juga nggak pernah. Selingkuh mau laki-laki mau perempuan, pada masanya gue menjadi suaminya dia nggak pernah. Makanya gue tantangin, ya kan? Lu nuduh begitu dengan statement lo yang begini, Ini aku mau kasih tahu nih ya sama para Dewi belum. persibukkan kebiasaan Saiful Jamil saat sedang main dengannya. Dewi persibukkan kebiasaan. Ini aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya, satu karena laki gue selingkuh. bukan gue, Kedua kalau enggak laki gue itu hombreng. bukan gue, Ketiga kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. bukan gue juga. Oke ya, terbantahkan ya. Oke. Ini artinya statement dia ini fitnah, ya kan? Terhadap salah satu mantan suaminya yaitu King Saiful Jamil, ya. Jadi next ya Mbak Dewi, kalau kamu mau menyebutkan mantan suami itu spesifik, ya. Ini akhirnya jadi bumerang buat dia. Ya, coba kan kayak saya bilang kan, mantan istri saya pertama Dewi Persik, Dewi Muria Agung memfitnah saya seperti ini. Ini aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya, satu karena laki gue selingkuh. Kedua kalau enggak laki gue itu hombreng. Ketiga kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Dia ngomong sendiri ya, ini tanpa diwakilin kan, jadi nggak bisa dibantah gitu kan. Jadi saran saya Mbak Dewi Persik, ini pelajaran. Semoga setelah kasus ini, kan kalau dibilang pansos berarti dia pansos sama mantan suaminya dong, karena dia nyebut. Nih. Ini aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain Oke. Gue janda 3 kali. Oke. Gue kasih tahu nih sama kalian. Oke. Bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya, satu karena laki gue selingkuh. Kedua kalau enggak
Laki gue. Artinya kan dia menyebutkan laki yang laki yang mana nih? Laki yang resmi apa nggak tahu nih gue kan? Itu kesalahannya di situ. Ya kan? Andaikan dia menyebutkan nih karena KSJ. Karena KSJ selingkuh, artinya Aldi nggak perlu tersinggung. Oh ya. Ya kan? Si Awe nggak perlu tersinggung. Salahnya dia sebut laki. Laki itu kan termasuk karena gue laki, ya kan? Berkelamin laki-laki, ya kan? Itu, ya nggak? Kan katanya dia bukan wanita. Pokoknya dia kan menyatakan dia wanita terhormat, ya kan? Artinya dia bercerita ini adalah lakinya itu adalah suaminya tanpa dijelaskan gitu kan? Gitu. Jadi ini pengalaman buat Mbak Dewi Persik, ya. Jangan pansos ke lakinya. Jadi kalau Anda mau bikin sesuatu, udah Anda bercerita pada diri Anda saja pada saat sekarang. Atau Anda kalau mau menceritakan laki-laki Anda, ceritakanlah yang baik-baik saja. Ya kan? Akhirnya begitu Anda mengatakan kata-kata ini, Ketika kalau enggak lagi gue itu ibaratnya itu KDRT. Nih aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gue. Gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian. Bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya. 1, karena laki gue selingkuh. 2, kalau enggak laki gue itu hombreng. 3, kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. ngomong hombrengnya yakin banget. Ya, kecuali dia bilang katanya hombreng, dia langsung bilang hombreng gitu kan. Ya, jadi bahaya ini statement seperti ini gitu ya. Jadi salah justru dia mengambil trik seperti ini itu salah. Karena ingat Dewi Persik ini suaminya lebih dari 1. Bapak, kamu nggak nyebut nama, justru salah kamu nggak nyebut nama, ya kan? Di mana kamu harus nyebut nama, di mana kamu tanpa harus menyebut nama, gitu loh. Karena mantan suamimu itu lebih dari 1, setahu aku ya. Memang kenyataannya kan. Aku nggak tahu loh, nggak tahu. Aku nggak mau tahu lah. Di luar dari aku nggak mau tahu. Cuman kan setahu aku lebih dari 1. Ya, jadi janganlah seperti dia ini sering bikin konten-konten yang menyesatkan seperti ini. Gue selama ini diem sebagai salah satu mantan suaminya, gue diem. Dibilang hombreng, KDRT, ya kan? Dia sendiri jelekin, dia sendiri jawab, ya kan? Nggak pernah KDRT. Itulah. Ya akhirnya sekarang bumerangnya ke dia kan. Selamat menikmatilah atas fitnahan ini, gitu. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah gua nggak akan pernah menerima ya kejelekan-kejelekan yang dia tujukan kepada mantan suaminya, termasuk gue, yang bukan fail, artinya yang bukan valid, ya, bukan benar-benar terjadi. Gue pengen juga lah nama gue bersih, walaupun gue pada dasarnya manusia yang kotor, manusia yang banyak dosa, tapi gue selama gue jadi suaminya dia. Nih, kita cerita selama jadi suaminya ya. Ya, selama jadi suaminya ya, gue bener-bener orang yang lurus. Lu jangan ungkit gue di luar gue jadi suami lu, itu urusan gue sama Tuhan. Mau gue normal kek, mau gue nggak normal kek, mau gue hombreng, itu urusan gue, bukan urusan lu. Ngapain lu ngurusin gue? Emang lu masih jadi bini gue? Gue hanya membela hak gue. Gue hanya membela diri gue. Ya. Gue nggak perlu apa-apa. Yang penting lu jangan fitnah gue. Tentang kebaikan-kebaikan ya, gue nggak mau cerita. Dewi Persik memang baik. Cuman dalam hal ini nih, dalam hal mulutnya ini loh, gue yang nggak senang, sangat disayangkan gitu. Kalau karirnya gue dukung dia karirnya. Cuman fitnahan yang model begini nih yang nggak gue dukung. Nih aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gua. Gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian. Bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya. 1, karena laki gue selingkuh. 2, kalau enggak laki gue itu hombreng. 3, kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Nih. Gue nggak pernah komplain tentang servis dia.
Ada nggak gue pernah ngomong servis Dewi nggak ngomong? Gue bilang servis Dewi mantep, ya mantep. Pokoknya nggak ada duanya. Gue bercerai sama dia karena dia yang keras, dia yang KDRT-in gue. Berarti bukan karena servis dan Bukan karena servis mah, justru gue mengharapkan punya bini yang servis suami istri itu kayak dia, mantep pokoknya deh. Ya, dia orangnya fleksibel, gue akui, tapi nggak demen mulutnya itu loh. Jadi gue bercerai gara-gara mulutnya sama kasarnya. Makanya gue ajak dia sumpah Al-Quran, berani nggak apa yang gue sampaikan ini adalah benar. Sampai sekarang dia nggak berani jawab. Malah dia ngurusin gue, pribadi gue, ya, di luar dari pernikahan gue sama dia. Ngapain lu ngurusin pribadi gue? Ya nggak, dia nyuruh gue katanya. Oke, kita ulang ya. Nah, sekarang kita bicarakan nyambung lagi sama Pak RT. Oh, oke. Ya. Saya boleh memberikan saran boleh, tapi sarannya buat diri sendiri aja. Oke. Dan daripada ngurusin aku, sekarang ngurusin orang-orang biar percaya lagi kalau kamu tuh laki-laki normal. Oke. Jadi jangan ngurusin aku, oke? Oke. Itu akan lebih baik. Malah dia yang ngurusin gue. Gue cuma nasehat, beda ya. Nasehat itu sama ngurusin pribadi orang. Dia bilang jangan ngurusin, gue nggak pernah ngurusin dia. Dia mau normal, mau dia gimana ya, mau sama siapa, nggak pernah ngurusin dia. Gue nggak pernah, demi Allah, gue cuma nasehati. Salahkah saya sebagai mantan suami yang pernah kenal dia menasehati supaya dia, takutnya dia nanti dikenain undang-undang ITE karena dia sudah memfitnah Pak RT dan sudah terbukti. Ya, dia bilang katanya Pak RT minta 100 juta. Semua infotainment ada buktinya. Semua sosmed ada buktinya dia ngomong kayak begitu. Saya pun juga memegang buktinya dia ngomong kayak begitu. Makanya saya berani menasihati dia karena saya kenal dia. Sebagai kakak juga Sebagai kali ya, waktu kakak, itu. saya udah nggak punya adik. Tapi kok adanya begini, maksud gue, lu kalau memang nggak demen dinasihati sama gue seperti dia ngomong kayak begini. Ya, memberikan saran itu boleh, tapi lihat dulu apakah kita lebih baik dari orang yang kita kasih saran. Nah, ya, memberikan saran itu boleh, tapi yang berkompeten. Kira-kira ini orang yang berkompeten nggak untuk memberikan saran? Nah, kalau ini, bukan orang yang berkompeten untuk memberikan saran, ya jangan. oke, kalau omongan yang belakangnya gue nggak peduli. Gue nggak masalah dibilang orang kompeten apa nggak kompeten, gue nggak masalah. Yang penting gue jangan difitnah Mbak Dewi Persik. Saya berharap setelah kejadian ini Anda harus berhati-hati dalam mengucapkan sebuah kata-kata. Sama terakhir lagi, saya masih tersinggung lagi, dia bikin konten sama Melisa. Oh, yang terakhir. Nah, silakan teman-teman nonton kontennya sama Melisa. Masih juga dia nyebut mantan suami. Itu dia kecelean lagi, dia salah dia ya. Bilang diceraikan 2 kali katanya. Dia nggak jujur diceraikan 2 kalinya kenapa? Saya mengaku setahun setiap tahun aku ditalak ya. 2 tahun aku nikah setiap tahun ditalak, setiap tahun pengadilan. Ya itu tadi. Tapi aku tahu hal itu, tapi level aku masih nerima dulu ceritanya. Tapi sama juga posisi sama seperti lebih bagus dia. Aku bilang dia berani speak up. Kalau aku tidak speak up, kedua dia berani memutuskan. Aku masih tunggu 2 tahun baru memutuskan. Lah, ini semuanya diputar-balikan pattern. Gua yang memutuskan. Gua yang menceraikan dia, bukan dia menceraikan gua. Mengenai tahu nggak tahu, dia sudah tahu gua bagaimana. Dia udah tahu gua buruknya gimana. Gua sebelum jadi suaminya dia, gua jujur-jujuran sama dia. Wih, lu yakin lu mau terima gua sebagai suami? Gua hancur, gua jelek, ya, gua belangsak, nggak perlu didetilin lah. Yakin yang di rumah pasti udah paham lah. Gua begini, gua begitu, pokoknya jelek-jelek semuanya gua kasih ke dia, nggak gua tutup-tutupin. Jadi dia nggak beli kucing dalam karung, ibaratnya, ya kan? Ibaratnya dia benar-benar tahu gitu si suaminya ini kayak apa sih. Nggak ada, beda gua sama si Melisa ini beda. Salahnya dia di sini nggak nyebut spesifik namanya, ya. Nah ini jawaban dari gua, salah satu mantan suaminya begitu. Gua jujur, pacar gua siapa, gua pernah pacaran sama siapa, ya kan? Ya nggak.
seks gua bagaimana. Dia sudah tahu, nggak ada yang gua tutup-tutupin. Andai kan pada saat itu dia bilang, sorry bang, gua nggak terima. Gua terima. Gua gitu kalau nikah. Kalau nikah gitu, dia harus tahu boroknya gua. Itu prinsip gua. Gua nggak mau bini gua kecewa di kemudian hari. Tapi begitu gua menikah sama dia, gua berjanji, gua akan jadi orang yang benar. Gua akan jadi orang yang selurus-selurusnya. Gua akan mengabdi pada bini gua akan menjaga rumah tangga gua. Tapi apa yang gua dapat di 2003 ini, dia banyak sekali memfitnah gua. Dibilang selama berumah tangga sama gua, salah satu suaminya ya, gak disebut namanya, tapi sayangnya itulah, dia gak ada yang nyebut namanya, hombreng, ya kan? Ya tinggal ditanya lah, si Aldi hombreng nggak, ya kan? Si Angga hombreng nggak, ya kan? Ya gua enggak. Berarti dia lagi cerita tentang siapa? Karena dia bilang lakinya. Berarti kan karena dia ibaratnya seorang wanita yang terhormat, nggak mungkin dia berbicara tentang laki-laki yang belum sah jadi suaminya kan? Nah, makanya hati-hati ya. Saya di sini hanya ingin memberontak gitu loh, dengan fitnahan yang selama ini saya diam. Sama dia terakhir dia bikin konten sama Ruben, aduh saya kecewa banget. Itu waktu masih ada si Angga ya. Kalau ini lebih menyudutkan ke saya bener-bener ya. Oke, kita sini Bukan berarti aku mantul pemirsa. bukan aku mana. Itu kan orang-orang bilang dari suami pertama sampai suami ketiga kok nggak ada kapan hamilnya gitu. Suami pertama gimana aku gimana mau hamil gitu kan? Gimana aku mau hamil gitu kan? Ya susah untuk diungkapkan, orang udah tahu gitu kan. Tapi sebut Suami pertama udah jelas, suami pertama gue. Kita ulangin lagi guys, ya. Oke. Suami pertama sampai suami ketiga kok nggak ada kapan hamilnya gitu. Suami pertama gimana aku gimana mau hamil gitu kan? Gimana mau hamil? Gimana aku mau hamil gitu kan? Ya susah untuk diungkapkan. Susah untuk diungkapkan, semua orang udah tahu kan. Artinya di situ aja dia udah nyeleneh, sudah memfitnah gitu loh, ya kan? Dengan bukti-bukti yang udah gue jabarkan bahwa gue selama jadi suaminya dia, gue ngelayanin sampai dia menstruasi pun gue layanin. Kurang normal apa? Bahkan dia pernah mengandung. Mau tahu ada gambarnya? Alhamdulillah, gue dapat gambar. Sebentar ya. Alhamdulillah saya dapat gambar guys. Ini gambar bagus banget. Ini yang membuktikan bahwa dia pernah mengandung. Ya, nih video ini. Ini kenangan yang paling berharga buat saya. Pada waktu itu istri saya mengandung. Terus? Udah. Tuh, ya kan? Ada orangnya. Tuh, lagi di Bali. Ya, tuh. Taslim. Ini lagi di mana? Sayang, main jangan cemburu ya Dalvin ya. Hani, lagi. Lagi di mana itu? Lagi pantai ya? Enggak. Lagi di Bali. Lagi di Bali terus aku dapat kabar gembira kalau istriku tuh hamil. Waktu itu hamil muda. Pas ya kebetulan pas hamil ternyata di Bali juga dia mendapat serangan kuburan. Jadi pas habis nyanyi kecapean ya di panggung itu udah. Oh iya, kejadiannya lagi di panggung. Enggak. Saya si Putri, si Putri. Gak apa-apa kan ada gambar gini. Oke guys. Tuh, lanjutin ya. Oke. Ya guys, berarti dia menuduh gua. Bukan berarti aku mandul pemirsa suami. Hmm. Itu kan orang-orang bilang dari suami pertama sampai suami ketiga kok nggak ada kapan hamilnya gitu. Suami pertama gimana aku gimana mau hamil gitu kan? Gimana aku mau hamil gitu kan? Ya susah untuk diungkapkan, orang udah tahu. Oh. Kan? Ya, iseng. Berarti dulu lu ngandung anak siapa?
Udah jelas-jelas ya di gambar ini tuh. Ini kenangan yang paling berharga buat saya. Pada waktu itu istri saya mengandung. Dewi Persik kan ini? Ini disaksikan Denny Cagur. Nah teman-teman Facebook Ya. lah ya. Lagi di mana itu? Ah. Lagi pantai. Ah. Lagi di Bali. Ah. Lagi di Bali terus aku dapat kabar gembira kalau istriku tuh hamil. Waktu itu hamil muda. Pas ya. Tuh, Dewi Persik bilang 2 bulan. Ternyata di Bali juga dia mendapat kecelakaan kebetulan. Tuh, ya. Dewi Persik malah dia menyadari 2 bulan. Kalau 4 minggu itu waktu hamil yang pertama. Ya, waktu hamil pertama di PRJ. Itu 4 minggu. Itu dokter yang ngomong. Oke guys ya, clear semua ya. Berarti selama ini dia yang berbohong. Silakan Anda menanggung kebohongan Anda. Ya. Untung alhamdulillah nih ada video-video begini. Terima kasih ya buat salah satu stasiun TV Denny Cagur saksinya. Mas satu lagi siapa nih cewek? Jessica Iskandar. Oh, jedar. Dan disaksikan oleh penonton dan disaksikan oleh Anda ya. Jadi saya berhasil menghamili Dewi Persik. Artinya saya normal. Kalau laki nggak normal, belum ada 1 menit pletot lagi, itu namanya nggak normal. Bu Dewi Persik, malu kan Anda kan? Ya nggak? Semoga ini jadi pelajaran dia. Besok kalau mau ngomong tuh pakai data. Kecuali kita udah pindah ke alam beda, ya kan? Ini masih kita di dunia, ya kan? TV semua mereka pada masukin ya dokumen-dokumen TV mereka tuh di YouTube. Ya kan? Ya nggak? Jadi kalau kita bohong, ya akan ketahuan. Nanti udah ketahuan malu. Itu cerita tentang ini ya pada saat bersuami istri aja ya. Tapi kalau udah lepas dari suami istri udah urusan masing-masing. Dewi dengan percintaannya, gua nggak ikut campur. Tapi kalau dia mencampuri urusan pribadi gua, ya, yang sekarang ini, lu siapa? Gua tanya. Mau ikut campur urusan gua mau sama siapa, mau bagaimana? Lu siapa? Gua tanya. Lu bini gue. Sorry, nggak bisa lu ikutan. Karena lu udah bukan bini gue. Hak lu adalah pada saat lu jadi istri gue dan gue jadi suami lu. Nah itu haknya. Lo mau komplain, mau gimana, mau fitnah, tapi fitnahnya seputar itu. Nah gue pada saat seputar itu gue dibilang gue hombreng, dibilang gue KDRT. Untuk alhamdulillah ada jejak digital yang benar. Jejak digital juga ada yang bohong, ada. Tapi insya Allah ini ada jejak digital yang benar. Yang ini sama yang ini di Bali. Clear ya, selesai ya. Bahwa artinya apa yang dia ceritakan itu bukan Bang King Saipul Jamil. Oke. Kalau sekarang King Saipul Jamil mau bagaimana itu udah urusan pribadi gua sama Allah. Kalau saya ikut campur, kalau lu mau bongkar aja, kalau lu mau bongkar ya bongkar yang waktu kita berdua aja. Jangan lu bongkar yang nggak ada hubungannya sama lu. 2016 gua nggak ada hubungannya sama lu bongkar, lu siapa? Lu keluarganya si korban, hah? Lu korbannya. Emang itu masalah belum kelar? Kalau 2016 belum kelar, lu boleh suarakan, itu udah selesai. Justru akan merugikan lu. Sesuatu yang sudah diadili masih dipersangkakan lagi, diomongin lagi, itu yang akan menjadi delik hukum. Makanya gue nulis di salah satu Instagramnya dia, gue nggak tahu niat dia tuh mengupload itu apa gitu loh. Apa untuk mencari pembelaan, ya kan? Nah, kok pembelaannya ke situ? Nah, kalau mau pembelaan mah yang ada hubungannya waktu kita suami istri gitu loh. Nah, itu Bang yang terkait postingan itu Bang. Katanya kan emang sebenarnya itu dia lebih terkenal di tahun 2003 ya, sebelum dia pakai baju-baju seksi sebelum sama Abang. Jadi dipikirnya tuh kan Abang yang
Bang Ipul yang pansos nih sama dia. Terus gue udah terkenal nih dari baju-baju seksi itu gitu loh Bang. Tanya deh sama pendangdut. Kalau wawancara sama pendangdut deh, lebih dulu Saipul Jamil apa Dewi Persik sih? Gue tuh pernah duet sama Lilis Karlina, dia masih belum jadi artis. Lilis Karlina Anda tahu? Gue pernah punya grup gaul, ya, grup gaul 2002-2003. Tanya Iyeth Bustami deh kalau wawancara. Masalah siapa terkenal gue nggak tahu lah ya. Yang penting siapa yang duluan. Tapi sih setahu gue sih gue duluan. Insya Allah valid ya, karena gue punya program banyak ya. Pertama gue punya program Dakdikduk Trans TV. Oh ya. Gue pernah jadi host di Goda. Dia belum terkenal. Kan dia kan terkenalnya pas jadi sang bintang. Itu pun belum terlalu. Sang bintang kita belum jadi suami istri. Nah lebih terkenalnya lagi begitu dia jadi istri gua di Mimpi Manis. Ya, 2005-2006. Dan gua nggak pernah ngegubris dia di Sang Bintang, nggak. Jadi gua hanya bercerita pada saat dia jadi istri gua aja. Karena waktu di Sang Bintang dia belum jadi istri gua. Belum jadi istri gua resmi, belum. Masih pacaran. Masih sering main ke apartemen gue di Kemayoran, ya, laki-laki dan perempuan berduaan, ya kan, gitu ya. Jadi gue nggak peduli tuh masalah terkenal nggak terkenal mah, gue nggak mempersoalkan. Yang penting gue tuh nggak mau difitnah aja, ya kan, dibilang hombreng, gue lagi jadi lakinya gue dibilang hombreng, dibilang KDRT. Alhamdulillah sudah terbantahkan ya guys, dengan yang tadi sudah saya bukti-bukti ya. Bukti ini bisa jadi bukti ini. Undang-undang ITE ini buktinya di sini, gambar, video, dan orangnya ngomong langsung. Ini tanpa diwakili, langsung ini Dewi Persik. Ya, udah ya, jelas semua penonton ya. Jadi jangan dibulak-balik ya, bahwa siapa yang salah, siapa yang benar. Salahnya dia membangunkan rakyat jelata yang lagi tidur. Saya adalah rakyat jelata. Selalu dibawa mantan suami, selalu diceritakan mantan suami. Yang diceritakan yang nggak bagus-bagusnya, yang jelek-jelek dan fitnahannya itu yang selalu digaung-gaungkan. Dan di sini gue menuntut keadilan. Ya, dia kan eksposnya melalui sosmed. Ya, gue pun juga harus membalasnya di sosmed. Kecuali kalau dia tidak pernah mengupload di sosmed. Ya, tidak ada di sosmed. Ya, gue juga nggak akan balas di sosmed. Sosmed balas dengan sosmed. Bahkan, gue sempat ngasih tahu, ya, ke dia sebelum kejadian meledaknya ini, gue udah nasihatin dia. Nih ya guys, gue udah ngasih nasihat dia bahwa Dewi, gue japri dia. Gue sudah japri dia. Nih. Ya, gue udah japri nih Dewi Persik nih ya, gue udah japri dia, silakan kalian. Ya, ini WA-nya. Iya. Ya, saya bacain ya. Boleh. Ini tanggal 1 Juni. Sekarang ini sudah sekarang tanggal udah Juli. Iya. Ya, saya ini saya kurang baik apa ya? Ini soalnya saya sering lihat. Nah, saya mulai saya mau speak up-nya pada saat dia konten sama Ruben. Nih. Ya, konten sama Ruben sama si Angga. Nah, di sini saya udah mulai gerah. Bukan berarti aku mantul pemirsa tuh. Itu kan orang-orang bilang dari suami pertama sampai suami ketiga kok nggak ada kapan hamil ya gitu. Suami pertama gimana aku gimana mau hamil gitu kan? Gimana aku mau hamil gitu kan? Susah untuk diungkapkan, orang nggak tahu. Oke. Ya, justru ini gara-gara konten ini gue udah mulai gerah. Gua kasihlah peringatan melalui WA. Ya. Melalui WA nih saya bacakan ya, tanggal 1 Juni. Bisa dicek juga di WA-nya dia. Karena gue selama ini gue masih WA-WA-an dia, tapi buat kepentingan kerja aja. Ya, di luar dari kerja nggak. Assalamualaikum. Tolong mami gak usah jelek-jelekin papi. Oh, gue masih manggil mami papi tuh. Wah, lampu habis. Ada. Ada stop? Apa Jik? Apa kamu? Ini nggak terganggu loh.
Kamu keganggu. Oke, ini saya akan bacakan WA saya pribadi. Ini sebelum saya keluar di medsos ya, udah gak kuat nih. Soalnya kan dia duluan keluar terus di medsos ya. Saya udah coba saya japri dah. Saya japri dong sebagai orang yang sudah tua lah ya ibaratnya kan. Saya ngomong sama dia, Assalamualaikum, tolong mami nggak usah jelek-jelekin papi. Ini saya japri nih guys, WA dia, kita tuh udah mau mati. Kamu mati. Beneran, usia kita dah nggak muda lagi. Jangan bikin fitih yang menyudutkan papi. Ya, kalau bisa kita bikin yang bagus, ya kan? Bikin contoh yang baik. Kita kan pernah berumah tangga. Dan kayak saudara, aku bilang, maaf papi tegur karena menurut papi ini dah sering. Udah sering kan tadi kan, berapa fitih kan? Sering banget bikin fitih yang buat sakit hati. Ini gak ada yang gue kurangin, gue lebihin nih. Kalau mami gak suka Angga, jangan papi dibawa-bawa. Oh. Ngerti gak? Ya lu fokus aja lu jelekin si Angga. Silakan si Angga nanti yang protes. Kalau nggak Angga protes ya biarin aja kan, yang penting gue yang protes. Sengaja papi langsung pesan ke mami, sengaja papi langsung pesan ke mami langsung biar nggak ada lagi fitih medsos menyudutkan ke papi. Ya, terus gue lanjut nih part 2. Ya, papi ini udah sering banget ke papi. Ini udah sering banget bikin fitih yang buat sakit hati. Bilang, kalau mami nggak suka nggak, jangan papi dibawa-bawa. Sengaja udah lanjut tadi ya. Perasaan papi nggak ada masalah deh ke mami. Bener, karena gue nggak ada masalah. Gue udah anggap udah selesai 2009. Itu dibalas nggak, King? Gak dibalas, Oh, dibaca nggak doang kan, dibaca ada centang doang. birunya tuh. Oh iya. Oke, Ya, oke. saksi guys ya, centang Iya. biru guys, coba. Di WA itu Iya. ada centang biru, nggak ada nomornya, kok nomornya ketutup. Oke, berarti Ya. nggak dibalas ya itu ya? Dibaca ya, maksudnya dibaca tapi nggak dibaca, tapi nggak, itu urusan dia. Yang penting dia baca, ya kan? Oke. Berarti itu peringatan ya dari King ya, maksudnya Udah. peringatan Secara pribadi. secara pribadi. Udah ya. Udah. Saya udah. Perasaan papi nggak ada masalah nih. Bener, saya udah 2009 cerai sama dia udah nggak ada masalah. Udah nggak ada masalah, nggak pernah jelek-jelekin dia, nggak pernah cerita yang sekarang gua ceritain nih. Tapi dia kenapa selalu bikin-bikin cerita yang aneh-aneh begitu saya berumah tangga sama dia? Itu yang saya nggak terima gitu loh. Dibilang homo, dibilang KDRT, dibilang selingkuh katanya, dia melihat gue katanya menghap-hap laki-laki. Gue bilang, Iya, betul. gue bilang lu berani kan nyebut nama tuh? Siapa yang menghap-hap laki-laki tuh? Nah dia cari aman, dia nggak nyebut nama. Nah gue anggap dia nggak gentle. Kalau dia gentle sebut Saiful Jamil, saya melihat King Saiful Jamil menghap-hap dengan mata kepala saya dan saya tendang. Nah itu salah satu statement dia tuh. Nah di sini gue bantah, nggak pernah gue melakukan apa yang dia tuduhkan. Dan gue berani sumpah Al-Quran. Oke. Ya kan, sayangnya di situ dia nggak cerita. Mungkin dia sedang bercerita tentang mantannya dia, karena dulu sebelum pacaran sama gue, dia pernah punya mantan cowok. Sebelum resmi jadi pacar gua, dia pernah punya mantan cowok model. Dia bilang katanya dia pernah melihat ya mantan pacarnya itu, dia sebut sendiri dari mulut dia sendiri. Mantan pacarnya dia sendiri itu yang cowok begituan sama cowok lagi. Makanya dia putus, dia nangis. Di depan gua dia nangis di tempat rias. Di studio Trans TV dia jadi bintang tamu acara gua, Dakdikdut. Turun ya deh. Sayang. Turun deh sayang. Buntut ya. Kodok. Nah, aduh Buntutnya masuk. Nah, maaf ya. Nah itu udah gua bantah ya, udah gua jawab ya tentang tuduhan dia itu ya. Nah dia berani nggak nyebut nama yang menghap-hap laki-laki yang dia bilang katanya dia ngelihat. Berani nggak nyebut nama King Saiful Jamil? Kalau berani, ayo kita buktikan sama-sama. Ya, di mata hukum boleh, di mata agama boleh. Gua tantangin. Lanjut ya. Perasaan papi nggak ada masalah deh ke mami. Jam berapa? Masih lama. Tapi kenapa selalu nyenggol-nyenggol yang negatif? Kenapa gue bilang nyenggol-nyenggol negatif? Ya itu fitnahan dia. Ya kan, kombreng lah gue selama jadi suaminya dia.
KDRT lah, selingkuh lah, ya kan? Ya salahnya dia nggak nyebutin nama. Coba dia nyebutin nama, yang hombreng siapa? Kan? Salah dia di situ. Kok mau nyenggol yang, kalau mau nyenggol yang positif dong. Gue bilang gitu. Kalau nggak bisa nyenggol yang positif, gak usah disenggol deh. Gak usah sebutin nama suami-suaminya. Kalau mau nyebutin suaminya, langsung sebut nama aja. Jadi suami yang lain nggak tersinggung. Oh dia lagi nyinggung si Angga, gitu kan. Walaupun ada lah dia ngomong Budiono, ya kan, gua nggak mau peduli, ya kan. Ada lagi dia bilang King Hap, siapa itu King Hap? Berani gak dia nyebut nama? King Hap adalah King Saipul Jamil, tapi dia nggak berani, itu mental ngecut. Ya, gitu, ya. Kalau dia bilang King Hap, apakah dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri? Ya, gitu. Oke, lanjut ya. Kalau bisa bikin video yang menyejukkan hati, ya, saling menutupi aib. Gue udah tutup tuh aib-aib tuh, ya, yang dia menstruasi, dia minta begituan, gue kasih, ya kan. Terus yang sebelum jadi suami istri resmi, kita melakukan hubungan yang dilarang oleh agama, gue tutupin tuh sebelumnya. Ini gue udah gerah, nggak bisa terima. Jangan umbar-umbar aib, terutama masa lalu papi, masa lalu gua. Lu nggak usah omongin, karena lu udah nerima gua. Ya kan, orang kalau udah nerima ya udah jangan diungkit. Orang kalau udah nerima jangan diungkit di kemudian hari. Kalau lu masih ungkit artinya lu belum terima. Ngapain lu terima gua jadi suami lu? Berarti lu ngebohongin diri lu sendiri lah. Ya lu komplain pada diri lu sendiri lah. Kan gue bilang, lu kalau mau ayo jalan. Gue jelek, gue begini, gue hancur, gue seburuk-buruknya manusia. Dianya mau. Ya kan, dianya mau. Berarti salahin siapa? Ya salahin dia lah. Kenapa dia mau menerima suami model gue? Jangan lu bilang udah terima, tapi di kemudian hari gue diomongin. Mana tanggung jawab lu? Di hadapan gua, di hadapan Allah, lu bilang lu udah menerima. Kalau udah menerima ya udah, terima konsekuensinya, nggak usah lu omongin di kemudian hari. Itu namanya lu nggak terima. Please, tapi mohon jangan bikin video model begini. Yang sama si Ruben, sama yang tadi tuh, yang bilang kalau nggak hombreng, kalau nggak KDRT, kalau nggak selingkuh, jangan. Kita semua itu pendosa, gue bilang Mami. Kalau kita tutup rapat aib orang, insya Allah akan tutup rapat aib kita. Ingat Mami itu penyanyi terkenal dangdut Indonesia, harus jaga image. Gue masih ngingetin dia, biar awet di dunia entertain dan jadi contoh juniornya. Tetep gue doain dia sehat dan sukses selalu. Udah ya, yang penting gue udah ngomong dia selalu melalui Japri. Tapi dia malah di bulan Juli ini dia habis babak pelurin gue. Kalau soal yang nggak terima gue dinasihatin sama PRT ya ngomong aja, sorry Bang King Saipul Jamil, gue nggak terima nasihat lo. Udah, jangan lo bilang tolong tunjukin ke masyarakat kalau lo normal. Nah lu tahu, lu yang menyaksikan kalau gue tuh selama berumah tangga sama lo tuh normal, kan lucu. Udah cut, masalah kompeten nggak kompeten, gue terima dah. Karena gue merasa manusia yang bukan kompeten. Tapi kalau difitnah gue nggak mau. Lu bilang gue nggak kompeten nggak apa-apa. Ya, yang penting lu jangan fitnah gue. Itu yang gue minta. Dewi Persik, Dewi Muria Agung, please. Oke, King. Katanya mau laporin atau Ya. gimana, King? Saya alhamdulillah hari ini bersama tim lawyer saya yang diketahui oleh Farad Abbas. Saya malam ini bismillah kami akan membahas ini karena dia ini yang memulai lagi. Akan ngomongin apa, King? Gitu Ya pokoknya rahasia. Kalau memang ada apa namanya yang melanggar ada hukum pidananya, kita sebagai manusia, karena saya manusia, Dewi manusia, kita udah orang luar nih. Semenjak 2009 kita udah orang luar, udah bukan ada ikatan suami istri lagi ya. Jadi kalau saya merasa harga diri saya, kehormatan saya
Ya, apalagi ini saya jalanin. Ya, saya udah jalanin kan. Ini artinya ini sebagai contoh ya bahwa di 2016 itu saya benar-benar mengakui kesalahan saya. Saya udah mengakui, saya udah di penjara, saya udah menerima konsekuensi. Kok masih diungkit? Artinya dia ini mengungkit kembali. Untuk apa tujuannya? Ya kan? Apakah saya melukai dia? Justru dia melukai saya dengan mengupload gambar ini, dengan memfitnah saya bilang nggak normal, yang saya dibilang KDRT, ya kan? Statement-statement yang baru ini gitu. Apakah saya itu? Terus apakah di 2016 itu kasusnya belum selesai? Kalau belum selesai silakan lo komplain bersuara. Gue udah selesai, gue udah jujur. Tapi ada nggak orang yang udah memfitnah, dia mau mengakui fitnahannya? Nggak semua kan, tapi gue di sini kesalahan gue akui, ya, gue mengakui itu semua gitu. Apalagi yang mau lo ributin, gitu. Artinya dia lagi mencari-cari, ya kan, untuk challenge gue gitu loh. Dia mau nggak mengakui di 2005 dan 2009 itu pernah melakukan hubungan sebelum jadi istri dan sesudah jadi istri. Dan setelah bercerai kita melakukan sekali lagi. Mau nggak? Itu aja persoalannya. Jangan lu ngungkit-ngungkit yang bukan jadi hak lu sebagai seorang istri. Hak lu sebagai seorang istri expirednya di 2009 gitu. Jadi karena dia upload gambar, gue juga udah kasih peringatan ke dia, jangan. Takutnya apa? Masalah itu gambar benar atau tidak benar itu tidak boleh di-upload, ya kan? Isi gambar itu benar atau tidak, apalagi video BAP, nggak boleh. Video BAP itu rahasia negara loh. Makanya belajar hukum, sekolah hukum boleh kok, ambil kelas karyawan boleh, belajar hukum. Video BAP nggak boleh di-upload karena itu rahasia negara. Kalau kita sebagai yang ada di situ, kita menuntut, bisa. Saya udah peringatin, ya kan? Tapi dia nggak mau dengar. Ya udah, kami hari ini insya Allah Bismillah, mudah-mudahan ya, karena saya di sini ingin keadilan. Ya, semua manusia mendapatkan keadilan, warga negara mendapat keadilan, nggak peduli itu musuhnya siapa. Kalau keadilan harus tetap ditegakkan. Saya udah peringati ke dia, jangan. Malah dia kan bilangnya nggak takut laporan polisi, itu hak dia. Yang penting saya insya Allah hari ini saya akan meeting dengan pengacara saya. Kita ngobrol dulu lah. Nggak bisa sembarangan kita tuh menjebloskan orang ke penjara. Kalau memang nggak ada bukti, minimal kan kalau kita memenjarakan orang, pertama harus bukti, alat bukti, baik pengakuan salah satu alat bukti juga. Gitu. Misalkan ada yang berbohong pasti tahu, malah akan diberatkan kalau dia berbohong. Makanya di pengadilan kenapa orang jahat tapi dia mengakui kesalahannya, itu hukumannya ringan karena dia mau mengakui. Tapi kalau seandainya dia berbelat-belit, dia nggak mengakui, hakim itu kan matanya tajam, hatinya tajam. Oh, ini orang berbohong, oh diberatin. Tapi kalau dia jujur kayak saya mengakui, ya kan, iya saya salah. Apakah di BAP itu saya mengelak? Saya langsung mengakui perbuatan saya. Dan sekarang saya mencoba lagi untuk belajar jadi orang baik, pelan-pelan belajar jadi orang baik. Belajar ya, masih belajar jadi orang benar. Gitu loh. Bukan saya merasa orang paling benar, enggak. Saya orang paling hina. Saya masih menganggap saya hina. Saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak belajar. Itulah gitu, seperti itu. Oke. Ya. King, berarti kamu tuh bodo amat ya, maksudnya mau dibilang pansos sama dia, mau dibilang apa, maksudnya yang penting jangan fitnah ya. Ya, saya terserah sih sebenarnya ya. kalau dari sini, kalau mau bilang pansos, yang pansos justru dia selalu melibatkan mantan suami. Nah, andai kan misalkan dia nggak bawa mantan suami, gue marah-marah, ya gue yang salah. Lo gue nggak pernah nyebut mantan suami. Orang gue cerita tentang diri gue, dia selalu kalau cerita mantan suami mulu. Justru sebenarnya gini, dengan gue di statement begini, dia pernah menikah
2 kali. Justru ini adalah poin plus buat dia. Artinya orang-orang yang menuduh dia mandul, Oke. ya kan, itu terbantahkan. Oke. Karena gua sendiri yang bersaksi. Dewi Persik nggak mandul. Emang dia belum dapat rezekinya aja punya Yeah. anak. Gitu loh. Harusnya dia bersyukur. Jangan dia tutup-tutupin kayak gitu. Ya gimana saya mau hamil, Indonesia tahu semua. Ya enggak. Angganya iya aja lagi. Harusnya Angga sebagai suami yang baik jangan ngomong begitu dong sayang. Kalau gue lagi jadi Di situ. ya, jadi suaminya dia, istri gue itu, gue kalau dia salah gue ngomong. Walaupun nanti gue bakal didamprat, gue bodo amat. Yang penting gue menyampaikan. Oke. Gitu loh. Oke, King, gimana pun kamu kan selalu menganggap dia ade di wawancara di satu pun dia ade saya. Dinasehatin kemarin kamu nasihat sama PAT juga kamu bilang ade saya. Ade. Kecewa nggak sih King? Maksudnya dengan tingkah laku dia yang seperti ini? Kecewa lah, maksudnya ya. Kalau nasihat tidak diterima, ya saya nggak kecewa. Yang saya kecewanya dia langsung menebarkan fitnah-fitnah ini. Gitu loh, sangat disayangkan gitu loh, ya kan. Dia udah hampir 21 tahun jadi artis. Harusnya sifat-sifat kayak gitu yang memfitnah, ya, yang menggibah, yang mengolok-olok dengan panggilan-panggilan kasar, panggilan-panggilan jelek, panggilan-panggilan buruk. Di Al-Quran nggak boleh loh, janganlah kau memanggil dengan panggilan buruk. Itu sudah dianjurkan, ya kan? Apalagi dia tahu agama, nggak boleh kita panggil-panggilan buruk. Mendingan kalau ada masalah sama orang, jangan diupload di medsos. Kalau saya ngomong di medsos karena dia duluan yang di medsos. Jadi buat saya gitu, medsos balas dengan medsos. Japri dengan japri. Ini dia medsos melulu, dia nyerang fitnahannya itu, makanya jadi biar berimbang lah. Gitu. Jadi saya sangat kecewa. Semoga ya, mudah-mudahan setelah kejadian saya sama dia nih, dia udah nggak lagi. Mudah-mudahan harapan saya seperti itu. Tapi kalau dia masih lebih parah ya udahlah. Yang penting jangan nyenggol gue, King Saipul Jamil, please. Lu mau nyenggol yang lain nggak boleh. Silakan. Ya silakan. Tapi sebaiknya jangan. Gue berharap setelah kejadian ini lu nggak usah lagi ngomong-ngomongin tentang King Saipul Jamil yang jelek-jelek. Kalau yang bagus-bagus boleh gue izinkan, ya. Melalui siaran intens investigasi ini. Oke, melalui siaran intens investigasi Dewi Persik, jangan ganggu pribadi gua lagi. Karena hubungan gua malu udah berakhir 2009. Jangan ngomong-ngomongin gua lagi. Kalau lu mau ngomongin mantan suami, sebut nama. Karena lu harus menyadari mantan suami lu tuh lebih dari satu. Oke. Ya. Jadi harus dipikir lagi kalau mau ngucapin di medsos. Karena semua itu ada hukumannya, ada hukumnya, dilindungi oleh hukum, Undang-Undang ITE, gitu. Bang Ibu, terakhir ini gimana? Saat ini baik ya, dia hanya membela orang yang memang patut dibela. Bang Farah tuh seperti itu, saya melihatnya ya, gitu. Dia benar-benar, kemarin aja dia kemarin mau bantuin Pak RT kan, tiba-tiba dia ada komunikasi sama Dewi nggak jadi, ya kan? Tapi kali ini memang dia tahu gitu siapa yang perlu dibela. Ya, kalian wajib membela siapa yang patut dibela. Tapi kalau yang salah, jangan kalian bela, sadarilah. Buat penggemarnya, kalian boleh menggemari. Tapi kalau idola kalian salah, sarannya Bang Ipul, ya, jangan dibiarkan. Ya, jangan kalian membiarkan idola kalian itu, siapapun mau idola siapa, larut dalam kesalahan. Ya. Sadari kalau perlu. Kalau kalian nggak berani menyadari, nggak usah kalian membenarkan, ya, nggak usah kalian masuk ke kolom komentarnya, nggak usah. Cukup support karirnya aja, gitu seperti itu. Udah ada omongan apa maksudnya kalau Bang Farhan, udah pokoknya di ACC. Dalam waktu dekat akan melaporkan atau seperti apa? Makanya malam ini meeting dulu, final dulu. Masih meeting, Kita lihat bukti-bukti karena saya orangnya bukan mau menggertak, karena memang prosedur hukum seperti itu. Nanti dari udah itu kita bikin somasi. Baik. Sekarang somasi dulu. Di kepolisian begitu, somasi dulu tiga kali. Kalau 3 kali nggak ada jawaban, baru langsung kita lapor ke
SPPT ya. SPKT. SPKT. Nah, itu prosedurnya gitu. Nah, dari SPKT itu juga nggak langsung jadi penyelidikan, nggak, ya kan? Nggak langsung. Jadi dia penyelidikan dulu, baru nanti penyidikan. Nanti kita kasih, dia minta bukti mana somasi yang 3 kali itu, ya. Kalau 3 kali nggak ada dijawab, wajib. Tapi kalau somasi 3 kali dijawab itu ada titik terang, ada jalan lancar, ya kita nggak lanjut, gitu. Karena buat saya membersihkan nama baik itu penting. Kalau memang benar-benar kita tuh tidak merasa apa yang dituduhkan. Ya, soalnya manusia ini adalah apa namanya ya? Kalau masalah kotor, saya yakin ya, mungkin saya adalah manusia yang paling kotor di antara yang lain. Tapi saya sekali saya nggak mau difitnah. Saya bukan manusia bersih, tapi saya nggak mau difitnah. Itu aja. Kecuali memang benar, silakan. Saya akan seperti saya di penjara kemarin, ya kan? Ya saya udah mengakui, ya kan? Saya sudah menjalani, saya nggak berbelat-belit, ya kan? Apalagi yang mau diungkap, apalagi yang mau dipermasalahkan, ya kan? Kalau ada orang merasa dilecehkan lagi sama gue, ayo bikin pengaduan, nanti tinggal dibuktikan apakah benar itu adalah kejadian pelecehan. Kalau cuma ngomong katanya, tapi dia bilang kata ada infeksi lah apa gimana, berani nyebut nama nggak pelakunya gitu. Itu aja sih capek gue. Beres ya? Cukup? Beres. Terakhir deh. Apa? Dengan cara ini dia bilang kamu tetap, maksudnya dengan cara ini kamu akan masuk TV lagi nih, Kang Ipul. Gue masuk TV, alhamdulillah. Dibilang Ya. ini tetap eksis gara-gara ini, biar Dia bilang, wah itu King, bagus itu. biar King ini lagi. King Saipul Jamil eksis, Iya. alhamdulillah. Gimana tuh King tanggapannya? Ya nggak apa-apa, itu kan doa yang bagus. Ya siapa sih nggak mau masuk TV? Tapi sekali lagi bahwa kejadian ini terjadi bukan karena memang gue pengen masuk TV. Karena ini kejadian terjadi memang real. Bahwa ini sebagai contoh untuk orang yang di luar sana, kalau lu merasa difitnah, lu wajib memperjuangkan. Sekalipun musuhmu itu adalah orang hebat atau siapa, wajib. Gitu loh, ya. Buat kalian-kalian pasangan hidup, suami istri yang udah jadi mantan, kalau kalian sudah menerima kekurangan masing-masing, jangan kalian di kemudian hari kalian ungkit, karena kalian sudah saling menerima. Kecuali memang sebelumnya udah saling membohongi, ya kan? Kalian komplain boleh. Ini gue sama Dewi Persik ini ya, Dewi Muria Agung ini ya, udah belak-belakan semuanya. Ya, apa jeroan-jeroan gue juga dia udah tahu. Tapi kalau dia bilang kalau dia udah menerima, ya udah nggak usah ngomong-ngomong lagi ke orang. Yang penting kan elunya. Nikah itu kan antara gue sama elu, gitu loh. Yang penting elunya, gitu loh. Kalau orang lain nggak terima bodo amat, yang penting elunya pasangannya nerima. Gitu. Kalau udah nerima udah jangan ngomong-ngomong. Aku sih udah terima ya. Lu ngapain tuh, namanya lu nggak terima kayak begitu, nggak usah diomongin. Ya itulah kesalahan-kesalahan dia. Walaupun gue yakin gue jauh lebih banyak salah. Tapi untuk kali ini gue akan memerdekakan ya hak gue. Gue butuh keadilan, jangan memfitnah King Saipul Jamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.